Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq. Saya merupakan analis SDM aparatur pada bagian hukum dan kepegawaian yang berada di bawah Biro Umum dan Keuangan Universitas Tanjung Pura. Judul aktualisasi yang saya buat pada masa habituasi ini adalah optimalisasi sosialisasi pedoman tugas belajar bagi PNS yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022. Adapun tema ini saya angkat karena bersamaan dengan momentum perubahan regulasi tentang tugas belajar yang mengharuskan adanya penyesuaian proses administrasi yang harus dilakukan oleh pegawai negeri, khususnya dosen yang ingin mengajukan tugas belajar. Adapun sosialisasi tentang tugas belajar ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Agustus 2022 di hadapan seluruh jajaran pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Tanjung Pura dengan menghadirkan narasumber dari Biro SDM Kemendikbudristek. Pentingnya sosialisasi untuk PNS terkait dengan tugas belajar memang karena begini, sudah banyak PNS yang tugas belajar tetapi tidak memahami bagaimana proses dan prosedur bisa untuk mendapatkan tugas belajar. Pertama itu, dan yang kedua, terkadang banyak PNS yang hanya mau untuk euforia untuk tugas belajar, tetapi mereka lupa bahwa mereka punya kewajiban khusus untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah. Dan yang ketiga, banyak juga yang PNS karena ketidaktahuannya atau ya mungkin karena ketidaktahuannya banyak yang terkena hukuman disiplin karena tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya tepat waktu atau tidak dapat mendapatkan hasil yang seharusnya dalam masa tugas belajar itu. Memang karena beberapa hal tersebut memang penting sekali perlu diadakan sosialisasi atau penyebaran informasi terkait tugas belajar bagi PNS. Sesuai dengan hasil diskusi bersama mentor, maka diperlukan sosialisasi lanjutan agar aturan baru ini bisa segera tersampaikan dan diketahui oleh seluruh pegawai negeri sipil, khususnya dosen-dosen yang ada di lingkungan Universitas Tanjung Pura. Untuk itu, dibuatlah beberapa kegiatan pada masa habituasi ini dalam rangka optimalisasi sosialisasi pedoman tugas belajar yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 27 tahun 2022. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara podcast yang membahas isu perubahan regulasi tentang tugas belajar yang sering ditanyakan oleh dosen yang ingin mengajukan tugas belajar. Hasil wawancara ini kemudian dipublish ke dalam kanal YouTube yang diberi nama Info Kepegawaian Untan yang juga dibuat pada masa habituasi ini sebagai media informasi baru yang dimiliki oleh bagian kepegawaian Untan. Adapun manfaat dari kegiatan satu ini adalah tersedianya informasi seputar regulasi tugas belajar yang sering ditanyakan oleh dosen yang ingin mengajukan tugas belajar. Kegiatan yang kedua yaitu membuat informasi tentang tugas belajar dalam bentuk infografis yang kemudian dipublish ke dalam website Kepegawaian Untan. Adapun manfaat dari kegiatan dua ini adalah tersedianya informasi tugas belajar dalam bentuk informasi yang menarik, yaitu infografis dalam website Kepegawaian Untan. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat informasi tentang tugas belajar dalam bentuk video pendek yang kemudian dipublish ke dalam kanal YouTube Info Kepegawaian Untan. Adapun manfaat dari kegiatan tiga ini adalah tersedianya informasi inti tentang tugas belajar sesuai aturan terbaru dalam bentuk video singkat. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu membuat surat edaran yang berisi penjelasan tentang tugas belajar yang ditujukan kepada seluruh dekan di lingkungan Universitas Tanjung Pura.
Adapun manfaatnya adalah adanya penekanan bagi masing-masing pimpinan fakultas untuk mensosialisasikan kembali atau menyebarluaskan aturan ini kepada jajarannya di lingkungan unit kerja masing-masing. Demikianlah 4 kegiatan yang telah dilaksanakan pada masa habituasi ini dalam rangka optimalisasi sosialisasi pedoman tugas belajar yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 agar proses administrasi tugas belajar bisa disesuaikan dengan aturan baru tersebut. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Rustandar, SHMH, selaku Koordinator Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Tanjung Pura, merasa sangat terbantukan oleh Saudara Muhammad Syafiq dalam mensosialisasikan Permendikbudristek Nomor 27 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS Kemendikbudristek yang merupakan aturan baru yang mulai berlaku sejak tanggal 21 Juni 2022. Oleh karena itu, semoga hasil dari pelaksanaan program ini yang dilaksanakan oleh Saudara Muhammad Syafiq berupa sosialisasi aturan tersebut dengan beragam media seperti video yang telah dipublish ke kanal YouTube, infografis yang telah dipublish ke website Kepegawaian Untan, maupun surat edaran yang berisi tentang penjelasan tugas belajar ke setiap fakultas di lingkungan Untan. Sekali lagi, selaku Koordinator Bagian Hukum dan Kepegawaian Universitas Tanjung Pura, saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Saudara Muhammad Syafiq yang telah menyelesaikan seluruh rancangan program aktualisasi tersebut yang nantinya akan diseminarkan di Puslatbang KDUD LAN Samarinda. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.